Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, kali ini kita akan membahas tentang soal retaker UPPPG PGSD sesuai kisi-kisi tahun 2022. Bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload kisi-kisinya, silakan ada di link deskripsi. Khusus pada video ini, kita akan bahas tentang ragam teks, yaitu teks faktual. Untuk teks-teks yang lainnya nanti akan kita bahas di video berikutnya. Sebelum kita memulai pembahasan, kita akan membedah dulu kisi-kisi yang ada pada kisi-kisi 31.11 ini. Disajikan beberapa ragam teks, peserta dapat menganalisis jenis teks yang disajikan. Nah, nanti Bapak Ibu Guru akan menentukan teks faktual, teks tanggapan, teks cerita, dan teks formatif. Nah, khusus di video ini kita akan membahas tentang teks faktual saja ya. Untuk teks tanggapan, teks cerita, dan teks normatif nanti kita akan bahas di video berikutnya. Bagi Bapak Ibu Guru yang berminat untuk mendapatkan e-book yang kami telah siapkan, silahkan Bapak Ibu Guru bisa menghubungi WA yang ada di layar ini. Kemudian untuk di e-book ini akan dilengkapi oleh kisi-kisi, pembahasan, serta soal sebanyak 300 lebih. Baik, sekarang kita akan bahas tentang teks faktual. Teks faktual adalah teks yang berisi suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi, tetapi tidak terikat dengan waktu. Jadi, ini adalah nyata, benar-benar terjadi. Jadi, teks tersebut berisi tentang suatu kejadian yang nyata, yang telah terjadi. Teks genre faktual dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teks deskripsi dan teks prosedur. Kita akan jelaskan dulu apa itu teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah teks atau wacana yang disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Nah, jadi di teks deskripsi ini suatu objek itu dijelaskan secara rinci, tempat kejadiannya, kemudian peristiwa apa yang terjadi, dan seolah-olah akan dialami oleh orang yang membacanya. Menurut Masun, tujuan teks ini adalah mengarahkan atau mengajarkan tentang langkah-langkah yang telah ditemukan. Nah, ini adalah teks prosedur. Kita akan jelaskan lagi mengenai teks prosedur. Teks prosedur atau arahan merupakan jenis teks yang termasuk genre faktual, subgenre prosedural. Menurut Masun, tujuan sosial teks ini adalah mengarahkan atau mengajarkan tentang langkah-langkah yang telah ditentukan. Jadi, di dalam teks prosedur itu ada langkah-langkah yang telah dituliskan di sana. Nanti misalkan langkah pertama, kedua, ketiga. Jenis teks ini lebih menekankan pada aspek bagaimana melakukan sesuatu yang dapat berupa salah satunya percobaan atau pengamatan. Teks ini memiliki struktur berpikir judul, tujuan, daftar bahan, kemudian urutan tahapan pelaksanaan, pengamatan, dan simpulan. Nah, nanti karena ini kita bahas tentang prosedur berarti ada tahapan pelaksanaannya. Baik, sekarang kita akan menjawab soal yang ada di sini, soal yang pertama. Kita kalau ada contoh soal seperti ini atau soal yang Bapak Ibu nanti temukan adalah contoh soal seperti ini, maka Bapak Ibu langsung saja baca soalnya langsung yang paling bawah ya, atau nanti biasanya di titik terakhirnya. Teks tersebut merupakan teks. Nah, berarti sudah jelas pertanyaannya. Teks atas itu merupakan teks apa? Oke, mari kita baca. Terhitung per Kamis 15 Oktober 2020, Ikatan Dokter Indonesia mencatat ada total 136 dokter meninggal akibat COVID-19. Terdiri dari 71 dokter umum, 63 dokter spesialis, dan 2 dokter residen. Tersebar dari 18 wilayah provinsi dan 66 wilayah kota atau kabupaten. Padahal, tenaga medis yang menangani tidak hanya dokter saja, ada perawat, dan bagian-bagian lain yang menjadi satu kesatuan tim medis. Hingga 10 November 2020 tercatat 323 tenaga medis meninggal. Oke, cukup sampai sana saja kita baca. Apakah teks tersebut merupakan teks fiksi, faktual, tanggapan, atau esai?
Faktual, oke. Karena kita memilih faktual, coba kita buktikan faktualnya di mana. Yaitu karena di sini sudah terjadi dan sudah dihitung mulai 15 Oktober, ini kan suatu kejadian yang nyata. Buktinya ada tanggal kejadiannya, kemudian ada jumlah orang yang terjangkit ini, dan ada tempatnya yaitu di 18 wilayah provinsi dan 66 wilayah kota kabupaten. Berarti ini menunjukkan adalah teks faktual karena itu benar-benar terjadi. Soal yang kedua, oke, soal yang kedua ini langsung saja kita baca soalnya. Teks tersebut merupakan teks apakah fiksi, deskripsi, tanggapan, atau esai. Jawabannya yang benar adalah yaitu deskripsi. Karena tadi kan teks faktual itu dibagi menjadi dua, ada teks deskripsi dan teks dan teks prosedural. Nah, ini termasuk teks deskripsi. Kenapa kok teks deskripsi? Karena di sini menjelaskan tentang objek Taman Mini Indonesia. Ya, yang pertama, Taman Mini itu disebutkan. Apakah Taman Mini itu? Taman Mini adalah tempat wisata atau objek wisata. Kemudian dijelaskan lagi secara rinci, di sana ada miniatur Indonesia, kemudian kebudayaan-kebudayaan, kemudian juga ada fasilitas. Nah, ini kan menjelaskan secara rinci tentang Taman Mini Indonesia Indah. Jadi, teks ini termasuk teks deskripsi. Oke. Soal ketiga, teks deskripsi tidak dapat digeneralisasi karena lebih bersifat penggambaran ciri khusus objek yang dideskripsikannya. Berbeda dengan teks laporan penggambaran, pada teks laporan dapat digeneralisasi. Di bawah ini yang merupakan struktur berpikir teks deskripsi adalah A. Judul pernyataan umum dan uraian setiap bagi-bagian. B. Judul pernyataan umum, urutan pelaksanaan, dan uraian bagian. C. Judul pernyataan umum. D. Judul tujuan dan pernyataan umum. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu judul pernyataan umum dan uraian setiap bagian-bagiannya. Nah, jadi di sini suatu objek itu akan dijelaskan setiap bagian-bagiannya. Kemudian yang B, urutan pelaksanaan. Nah, ini kalau urutan pelaksanaan itu adalah teks prosedural. Kemudian pernyataan umum. Ini tidak apa yang teks tidak tahu ya kita teks apa ini juga bukan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Kita baca langsung soalnya. Teks di atas merupakan dari struktur berpikir teks deskripsi pada. Nah, jadi kan di teks deskripsi itu dibagi jadi bermacam-macam bagian, ada tujuan, ada judul, tujuan, pernyataan umum, uraian bagian, dan tidak ada simpulannya di deskripsi. Jawaban yang benar di sini adalah yang A, yaitu pernyataan umum. Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya untuk dimanfaatkan oleh manusia. Nah, ini biasanya ada di awal kalimat. Kalau di awal kalimat itu adalah pernyataan umum. Misalkan tadi, Taman Mini Indonesia Indah adalah objek wisata keluarga. Itu kan tentang penjelasan yang umum. Nah, baru nanti ada bagian-bagian yang menjelaskan tentang rinci-rinciannya. Jadi, yang benar di sini adalah yang A, pernyataan umum. Oke, soal berikutnya. Pantai Jumiang merupakan pantai yang ada di Pulau Madura, tepatnya di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Pantai ini berjarak sekitar 12 km dari pusat kota Pamekasan. Jalan menuju objek wisata ini kondisinya beraspal, cukup baik, kendaraan yang berlalu lalang tidak banyak sehingga perjalanan dengan menggunakan mobil dapat ditempuh dalam waktu 10 menit dari kota Pamekasan.
Teks di atas merupakan dari struktur berpikir teks deskripsi pada, nah apakah penjudul? Bukan ya. Pernyataan umum? Sepertinya bukan. Apakah uraian bagian atau kesimpulan? Jawaban yang benar adalah uraian-uraian bagian. Karena di sini sudah dijelaskan secara terperinci Pantai Jumiang itu. Diletaknya di mana, kemudian pantainya seperti apa, ini sudah dijelaskan ya. Oke, sekarang kita ke soal berikutnya. Pengertian dari IKTP atau KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian, baik dari sisi administrasi ataupun teknologi, informasi dengan berbagai pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP yang tercantum, nomor induk kependudukan atau NIK. NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Teks di atas merupakan struktur teks prosedur yang merupakan, nah bagian mana ini? Apakah judul, bahan, tujuan, atau urutan pelaksanaan? Yang benar adalah tujuan. Berikutnya kita baca langsung saja soalnya. Teks di atas termasuk dalam bagian teks prosedur pada apakah A. Tujuan, B. Urutan tahapan pelaksanaan, C. Bahan, D. Simpulan. Jawaban yang benar adalah oke. Kalau kita lihat di sini proses pembuatan, oke sudah sangat jelas. Berarti kalau proses pembuatan ini ada urutannya. Urutan pertama di sini juga sudah dibuktikan, kedua sudah ada, urutan ketiga sudah ada, urutan keempat sudah ada, sampai ke urutan keenam. Maka ini termasuk urutan tahapan pelaksanaan. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Soal berikutnya, untuk perekaman pas foto, tanda tangan, sidik jari, dan scan retina mata, pembuatan IKTP diperlukan syarat dan proses pembuatan IKTP sebagai berikut. Syarat pengurusan IKTP, satu berusia 17 tahun atau lebih, satu telah kawin atau telah kawin ya, menunjukkan surat pengantar dari kepala desa, mengisi formulir F1, fotokopi kartu keluarga, dan yang terakhir adalah membawa KTP lama. Teks di atas termasuk dalam bagian dari teks prosedur pada apakah A. Tujuan, B. Urutan tahapan pelaksanaan, C. Bahan, D. Simpulan. Oke. Di sini kan ada beberapa yang harus disiapkan oleh para pembuat IKTP. Berarti kalau membawa KTP lama, kemudian mengisi formulir ini termasuk bahannya, bahan yang akan digunakan untuk proses pembuatan pas foto untuk pembuatan IKTP. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang C. Oke, itu saja Bapak Ibu guru yang kita bahas di video kali ini. Untuk Bapak Ibu guru yang berminat untuk mendapatkan e-book dari kami yang telah kami lengkapi dengan kisi-kisi, pembahasan, serta soal sebanyak 300 lebih, silahkan Bapak Ibu menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar. Serta harganya juga sudah kami terterakan di layar juga. Sekian, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.